It's okay. My son has felt the call of sin. In the name of God. Let it go, Samuel. And show them the way. Put it down. Let it go, Samuel. Halo semuanya, selamat datang di Sakyatna Film. Di video kali ini saya bakal bahas film Sinners yang tayang pada tahun 2025. Berlatar di Clarksdale, Mississippi tahun 1932, Sinners mengisahkan tentang sepasang saudara kembar, yaitu Jono dan Johnny, yang diperankan oleh Michael B. Jordan, yang kembali ke kampung halaman mereka setelah meninggalkan kehidupan keras di Chicago. Tujuan mereka kembali ke kampung halamannya sederhana, yakni membuka sebuah tempat hiburan musik blues sebagai simbol harapan dan kebebasan bagi komunitas kulit hitam di tengah era segregasi rasial. Namun, malam pembukaan yang seharusnya penuh sukacita berubah menjadi mimpi buruk ketika sekelompok vampir menyerang yang dipimpin oleh sosok misterius bernama Remick. Seperti apa kisahnya? Langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film diceritakan sebuah dongeng yang mengatakan bahwa segelintir orang diberkahi dengan anugerah bermusik istimewa. Mereka memiliki kemampuan untuk memanggil arwah para leluhur, bahkan arwah orang-orang dari masa depan, semata-mata melalui melodi lagu yang mereka lantunkan. Namun, kekuatan ini tidak hanya sebatas itu. Justru karena keindahan musik yang mereka ciptakan, individu-individu ini juga bisa menarik sosok-sosok jahat. Lalu pada tahun 1932 di Mississippi, kita diperlihatkan seorang anak bernama Sammy dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Sambil memegang erat potongan gitar yang rusak, ia masuk ke dalam gereja yang rupanya adalah tempat ayahnya bertugas sebagai pendeta. Entah apa yang terjadi padanya, namun Sammy disuruh untuk segera melepaskan benda yang ada di tangannya itu. Sammy! It's okay. My son has felt the call of sin. In the name of God. Let it go, Samuel. Lalu kita diajak flashback satu hari sebelumnya. Sammy adalah seorang anak yang baik hati, yang rutin membantu keluarganya memanen kapas di pagi hari. Setelah menyelesaikan tugasnya, Sammy mengunjungi ibunya. Selanjutnya, kita pun beralih ke adegan di mana dua saudara kembar bernama Jono dan Johnny sedang menunggu untuk bertemu dengan seseorang yang bernama Pak Wowo. Mereka berdua memiliki rencana untuk membeli gudang tua ini dengan tujuan untuk mengubahnya menjadi sebuah klub eksklusif yang dikhususkan untuk komunitas kulit hitam. Mereka langsung melakukan pembayaran secara tunai, dan sebelum transaksi final, mereka membuat sebuah perjanjian dengan Pak Wowo, yaitu jika ada anak buahnya yang melangkahkan kaki ke pekarangan tempat ini, maka mereka tak akan segan-segan menghabisinya. I didn't mean nothing by it. The mill, the equipment, and the land that it's standing on. Perlu diketahui, Jono dan Johnny adalah sepasang gangster yang baru saja kembali dari Chicago, bertekad untuk memulai babak baru dalam hidup mereka. Kita beralih ke Sammy yang pergi ke gereja tempat ayahnya, sang pendeta, berada. Di sana, Sammy mengambil gitarnya. Ayah Sammy memperingati agar Sammy tidak terlalu sering memainkan musik, karena hal itu bisa mengundang kekuatan jahat. Sammy tidak terlalu menghiraukan perkataan ayahnya, hingga akhirnya Sammy pergi bersama Jono dan Johnny, karena Sammy ini adalah saudara mereka. Di perjalanan, mereka berhenti di sebuah jalan untuk mengambil mobil yang sudah mereka siapkan tersembunyi di semak-semak. Mereka berencana membuka klub malam ini, sehingga untuk menghemat waktu, mereka pun berpencar. Johnny dan Sammy bertugas mencari seorang pianis. Sementara itu, Jono menuju kota untuk mencari seseorang yang bisa mendekorasi klub mereka. Setibanya di kota, Jono menyuruh seorang anak kecil untuk membunyikan klakson mobilnya jika ada orang yang mencuri isi mobil ini. Jono sendiri pergi ke toko teman Cinanya yang bernama Bo. Saat hendak memulai percakapan, tiba-tiba terdengar suara klakson mobil. Ternyata ada orang yang berniat mencuri barang dari mobil Jono. Namun setelah mengetahui bahwa mobil itu milik Jono, kedua orang tersebut langsung ketakutan. Setelah itu, Jono meminta Bo untuk mendekorasi klubnya nanti malam. Bo kemudian menyuruh anaknya untuk memanggil Grace, istrinya. Setelah melalui negosiasi, akhirnya mereka mencapai kesepakatan. 14. All these flowers right here. Done. We got a deal.
Di sisi lain, Johnny dan Sammy masih dalam perjalanan. Johnny mengajari Sammy cara memuaskan wanita dengan analogi menjilat es krim. Johnny pun bercerita bahwa dulu Jono menghabisi ayah mereka karena sang ayah kerap memukuli Johnny. Gitar yang dipegang Sammy adalah pemberian dari Johnny dan Jono. Johnny mengatakan bahwa dulunya gitar itu adalah milik seorang artis terkenal bernama Charlie Patton. Johnny kemudian menyuruh Sammy untuk menyanyikan lagu blues dari gitar tersebut. Hingga Johnny terkejut mendengar suara indah dari Sammy. Mereka pun tiba di stasiun kereta. Di sana mereka bertemu seorang pemusik terkenal bernama Delta Slim. Delta Slim ini adalah seorang musisi dulunya, namun sekarang karena alasan tertentu, ia menjadi seorang pemabuk berat. Johnny ingin merekrutnya untuk bermain di klub baru mereka. Awalnya Slim menolak karena ia tak yakin bagaimana klub itu. Namun Johnny mengeluarkan sebotol minuman keras yang ia miliki. Saat mencobanya, Slim merasakan minuman terenak yang pernah ia rasakan. Karena Johnny masih punya banyak persediaan, akhirnya Slim setuju untuk ikut. Slim dan Sammy kemudian bermain musik bersama, sementara Johnny mempromosikan pembukaan klubnya malam ini di sana. And all the beer that you can drink. Di tempat itu, Sammy tertarik dengan wanita muda bernama Perlin yang sudah bersuami, lalu ada wanita berkulit putih yang terus menatap Johnny. Wanita ini bernama Mary, dan Mary ternyata kenal dengan Johnny. Dahulu mereka pernah menjalin hubungan, namun suatu ketika Johnny pergi dan meninggalkan Mary. Pada akhirnya Slim ikut bersama mereka. Saat di jalan mereka melihat teman-teman Slim yang kini menjadi pekerja tahanan. Dulu, Slim dan kawan-kawannya ditangkap oleh polisi kulit putih karena perbuatan mereka. Mereka pun tiba di kebun kapas, tempat seorang pria bernama Conrad. Johnny menawarinya sebuah pekerjaan yang lebih banyak menghasilkan uang daripada memanen kapas, yaitu sebagai penjaga keamanan. How much money you talking about paying her? Shit, she might even let you put your pecker in her mouth. Come on. We'll be back. Sementara itu, Jono tiba di sebuah rumah. Dirinya mengunjungi sebuah makam yang ternyata itu adalah makam anak Jono, dan rumah ini adalah rumah istri Jono yang bernama Ani. Jono dan Ani sudah lama tak bertemu dan mengetahui Jono ingin membangun klub. Ani sudah tahu bahwa mereka pasti melakukan pekerjaan kotor demi membeli klub itu. Sejak Jono pergi, Ani selalu mendoakan Jono sehingga Jono masih sehat. Hingga kini, Jono masih menyimpan jimat yang diberikan oleh Ani. Pada akhirnya, mereka berdua terhanyut dalam suasana intim karena sudah lama tak bersama, yang berujung pada aktivitas bercocok tanam. Kita pun beralih kepada seorang pria misterius yang terlihat diselimuti asap sedang mencoba masuk ke dalam rumah sepasang suami istri. Pria itu bernama Remik. Ia memohon untuk diizinkan masuk dan menawarkan emas kepada pasangan itu. Tak lama setelah itu, datanglah sekelompok suku Indian yang sedang mencari Remik. Suku Indian itu memperingatkan bahwa pria itu sangatlah berbahaya. Sang istri tidak mengizinkan mereka masuk sehingga para suku Indian itu pergi. Lalu saat sang istri kembali melihat suaminya, tiba-tiba Remik menunjukkan wujud aslinya sebagai seorang vampir. He's not what he seems. Di sisi lain, semua orang berkulit hitam terlihat mendatangi pembukaan klub Jono dan Johnny. Di sana ada seorang bapak-bapak yang mencoba membayar dengan uang koin pekerja, bukan dolar. Jono tidak suka kalau ada yang membayar dengan uang tersebut dan menyatakan bahwa lama-lama klub ini bisa bangkrut. Namun Johnny menjelaskan bahwa hanya tempat inilah di mana para pekerja seperti mereka bisa bersenang-senang. Di sisi lain, Mary pun datang dan bertemu dengan Conrad dan terlihat mereka juga saling kenal, sehingga Conrad membiarkannya masuk. Sammy juga bertemu kembali dengan Perlin. Sammy kemudian mendatangi Mary dan melarangnya untuk bertemu lagi dengan Johnny karena Johnny pasti akan marah. Di sana Mary bercerita kalau orang tuanya berdarah campuran setengah kulit hitam. Tak lama kemudian Jono menghampiri mereka. Jono pun menyuruh Johnny agar membawa Mary keluar dari tempat ini. Mary menolak, menyatakan dirinya ingin mendengar musik blues. Karena Mary keras kepala, akhirnya Johnny membiarkannya di dalam klub. Lalu kita pun melihat Slim yang sedang bermain piano. Setelah itu ia pun memanggil Sammy untuk bermain musik blues bersama. Sammy memperkenalkan dirinya, lalu ia menyanyikan sebuah lagu hingga akhirnya semua orang pun ikut menikmati penampilan tersebut. Preacher boy, where you at? I'm Sammy Moore. Cousin, y'all, watch this. Somebody take me. Hey.
Sesuai dengan dongeng di awal, Sammy memanggil arwah para leluhur dari seluruh dunia dan bahkan masa depan untuk bermusik bersama mereka. Namun di dalam dongeng juga dikatakan bahwa suara musik yang indah itu juga akan memanggil makhluk jahat. Ternyata makhluk jahat itu adalah para vampir. Setelah selesai bernyanyi, Sammy pun memuaskan Perlin dengan mengikuti ajaran Johnny tadi siang saat di mobil. I want to try something. He called himself Pada saat yang bersamaan, vampir yang dipimpin oleh Remick datang ke sana. Mereka mencoba masuk ke dalam klub dan berdalih sebagai seorang pemusik. Mereka ingin masuk ke dalam sana dan mencoba bernyanyi agar Jono dan yang lain mengizinkan mereka masuk. I pick poor Robin clean. I pick poor Robin clean. Meskipun begitu, Jono tetap tidak memberikan mereka izin masuk dan malah menyuruh mereka pergi. Para vampir itu menyatakan bahwa mereka mempunyai banyak sekali uang untuk dihabiskan di tempat ini. Namun mereka tetap diusir karena berkulit putih. Mereka pun pergi dari sana. Pesta di dalam klub kembali berlanjut. Di sana, Jono dan Sammy berbincang-bincang. Sammy berterima kasih kepada Jono atas semua yang telah ia berikan. Jono mengatakan bahwa Sammy harus berhati-hati karena seorang musisi jarang ada yang bahagia. Namun Sammy menyatakan ia sudah mempunyai rencana untuk pergi ke Chicago. Jono memperingatinya bahwa pergi ke Chicago tidak sesimpel itu dan pasti banyak bahaya yang akan mengintai. Namun Sammy bilang dirinya sudah dewasa dan Jono tidak boleh mengaturnya. Sehingga Jono mengancam jika Sammy melawan, ia tak segan-segan akan menghabisinya. If that's a problem for you, kill me now. I'm a soldier, boy, and you just gave me a command. What's the matter? Di sisi lain, Johnny sedang pusing karena mereka membutuhkan uang agar klub ini bisa terus berjalan. Mary yang berkulit putih memiliki ide. Ia ingin mendekati 3 orang berkulit putih tadi untuk melihat apakah mereka benar-benar membawa banyak uang dan mungkin nantinya uang itu bisa digunakan untuk membangun klub. Mary pun keluar. 3 orang tadi masih belum pergi dan malah bernyanyi. Mary memulai aksinya. Mary pun melihat emas yang dibawa oleh mereka dan Mary belum pernah melihat uang sebanyak itu. Mary masih tidak tahu kalau mereka bertiga ini adalah vampir. Saat berbincang, Mary merasakan keanehan terhadap mereka. Saat hendak pergi, ia malah diterkam. Back to where we all came from. Dengan izin Conrad, Mary yang sudah menjadi vampir kembali masuk ke dalam dan memberikan emas itu kepada Johnny. Di sana ia juga menggoda Johnny untuk bermain kuda-kudaan. Awalnya Johnny ragu, takut akan ketahuan oleh Jono. Sedangkan di luar, Conrad meminta tolong kepada Slim untuk menjaga pintu karena ia ingin buang air. Saat di luar, Conrad mendengar suara-suara menyeramkan dari kegelapan. Di dalam klub, Jono sedang berurusan dengan seseorang yang membuat kekacauan di sana. Johnny menggunakan kesempatan itu untuk masuk ke dalam ruangan bersama Mary untuk bermain kuda-kudaan. Saat kekacauan sudah reda, Jono menyuruh Sammy mencari keberadaan Johnny, namun mendengar Johnny yang sedang bermain kuda-kudaan, dirinya tak berani mengganggu. Karena Sammy tak berani, Jono lah yang turun tangan dan saat membuka pintu, inilah yang terjadi. It's not what it looks like. We're gonna kill every last one of you. Meskipun sudah ditembak, Mary yang sudah menjadi vampir keluar dari sana dan nasib buruk menimpa Johnny karena ia sudah tergigit oleh Mary. Slim menenangkan semua orang karena suara tembakan tadi dan menyuruh semua orang untuk pergi dari tempat ini. Namun di sana Annie menyadari sesuatu, bahwa yang menggigit Johnny itu bukanlah makhluk biasa. Dia menyarankan agar mereka segera mengeluarkan jasad Johnny dari dalam klub, namun Jono tidak memperbolehkannya. Jono masih tidak percaya dengan perkataan Annie, ia tak percaya dengan yang namanya tahayul. Sementara itu, Grace mengajak Bo untuk segera pergi dari tempat ini dan Bo pun bergegas mengambil mobil mereka. Saat itu, Conrad kembali dan Annie melihat ada yang aneh padanya. Oleh karena itu, ia tidak memperbolehkan Conrad masuk ke dalam klub. Annie sudah tahu kalau Conrad ini sudah meninggal dan yang berada di sana adalah makhluk jahat yang merasuki tubuhnya. Karena tidak diperbolehkan masuk, Conrad pun meminta gajinya kepada Jono sebelum ia pergi dan tiba-tiba untungnya Jono tidak tergigit. Lalu di dalam terdengar suara ketukan dari dalam kamar tempat Johnny berada. Ya, mereka terkejut. Karena entah bagaimana Johnny kembali hidup. Nigga, of course it's me. Open the door.
Jono ingin mengeluarkannya, namun Annie melarangnya, menjelaskan bahwa makhluk itu bukanlah Johnny lagi. Johnny terus memaksa agar dirinya dikeluarkan dari tempat ini dan Johnny mendobrak pintu tersebut. Untungnya Annie datang melemparinya dengan acar bawang putih, membuat Johnny kepanasan dan lari terbirit-birit. Annie menjelaskan bahwa makhluk itu adalah vampir. Grace panik karena Bo masih di luar dan ia berniat menyusul Bo, tapi Jono mengatakan bahwa Bo bisa menjaga diri. Sesuai pengetahuannya, Annie memberitahu cara untuk mengalahkan vampir itu, yaitu dengan menusuk jantungnya menggunakan kayu dan memaparkannya pada sinar matahari. Lalu Sammy merasa bersalah, karena musiknya lah yang memanggil makhluk itu ke sana. Saat itu Annie berpesan meminta agar Jono menusuk jantungnya jika dirinya tergigit oleh para vampir. Jono tentunya tidak bisa melakukan hal itu. Tiba-tiba mereka menemukan sebuah jasad dan mereka langsung mengeluarkannya dari sana. Sementara semua orang yang pergi keluar tadi sudah berubah menjadi vampir dan terlihat mereka sedang bermusik. Untuk memastikan semua orang yang di sini tidak ada yang menjadi vampir, mereka semua harus memakan bawang putih. Namun, Perlin tidak ingin memakannya karena ia tidak suka rasanya. Karena ditodong oleh ancaman, barulah dirinya terpaksa memakan bawang putih itu. Lalu giliran Slim yang memakannya. Terlihat Slim seperti kesakitan dan ingin muntah saat memakannya. I'm fine. Rupanya, ia cuma berpura-pura. Lalu Jono mengecek dapurnya, melihat cairan merah yang ia kira darah, yang rupanya bukan darah, melainkan bir. Ternyata orang yang mereka sangka mayat tadi hanya mabuk dan menumpahkan birnya. Saat itu pula, pria tadi berteriak ingin masuk kembali ke dalam. Tepat saat Jono membuka pintu, Conrad menyambar pria itu dan strike. Bo pun datang dengan santai seperti tanpa terjadi apa-apa. Bo juga sudah berubah menjadi vampir tentunya, dan ia mencoba merayu Grace agar mereka membiarkan para vampir masuk. Remick pun tiba bagaikan seorang Mesias, sang juru selamat bagi para vampir. Dirinya mengajak Jono dan yang lain untuk berubah saja menjadi vampir, dan dirinya juga mengancam akan mengincar anak Grace yang ada di kota. Remick mengatakan bahwa jika mereka menyerahkan Sammy, mereka semua akan dibiarkan untuk hidup. Karena keistimewaan lagu Sammy, Remick ingin bertemu dengan para leluhurnya. Namun mereka semua tetap menjaga Sammy. Remick juga bilang bahwa Pak Wowo telah berencana menghabisi semua orang yang ada di klub ini besok pagi. Johnny yang sudah menjadi vampir juga mencoba mempengaruhi Jono, namun mereka semua tidak ada yang ingin melepaskan Sammy. This is the way. There is no me without you. No. Close the door. Di dalam klub, Grace tentunya tidak bisa tenang setelah anaknya diancam seperti itu. Sementara di luar, semua vampir datang mendekati klub tersebut sambil bernyanyi. Karena tak tahan dengan ancaman tersebut, Grace pun menantang semua vampir untuk masuk ke dalam sehingga pertarungan pun terjadi. Come on in, you motherfucker! They're coming in, you gotta get ready. Pertarungan terus saja berlangsung dan sialnya Annie harus tergigit oleh Johnny. Sesuai janjinya, dengan terpaksa Jono menusuk jantung Annie agar dirinya tidak berubah menjadi vampir. Setelah itu, Slim memancing para vampir dan mengorbankan dirinya agar Jono dan Sammy bisa keluar. Saat ingin keluar lewat pintu belakang, mereka malah dihadang oleh Remick sehingga pertarungan part 2 terjadi. Pada saat itu, Perlin juga tergigit oleh vampir. Jono yang sedang berurusan dengan Johnny dan Remick menyuruh Semi untuk pergi dan berlari ke arah matahari terbit. Remick tidak tinggal diam. Ia mengejar Semi sementara Jono harus bertarung dengan Johnny. Saat Johnny ingin menggigit Jono, dirinya tak bisa karena ada jimat dari Annie yang melindunginya. Sementara itu, Sammy berhasil memukul Remick menggunakan gitarnya, semua vampir menjerit kesakitan. Saat Remick marah dan ingin mengakhiri ini, tiba-tiba Jono menusukkan sebilah kayu ke dada Remick. Tak lama setelah itu matahari terbit yang membuat Remick dan para vampir menjadi terbakar dan lenyap oleh sinar matahari.
Ketika keadaan sudah reda, Jono menyuruh Semi pulang dan mengubur gitar itu. Namun Semi tidak sanggup melakukannya karena itu gitar adalah milik Charlie Patton. Jono bilang gitar itu bukanlah punya artis terkenal, melainkan gitar itu adalah milik ayah mereka. Kemudian Semi pergi dari sana menggunakan mobil Johnny, ia pergi ke gereja ayahnya. Inilah dia adegan yang kita lihat di awal film. Seolah-olah ini hanya film satu malam. Sementara di klub, Jono menanti kedatangan Pak Wowo, ia tidak ingin menyerahkan klub ini begitu saja. Di pagi itu, anak buah Pak Wowo datang untuk menghabisi Jono. Pada akhirnya mereka semualah yang dilumpuhkan oleh Jono. Door's locked. Akan tetapi Jono juga tertembak di perut. Di saat-saat terakhir, Jono yang sudah kelelahan mulai berkhayal bertemu dengan Ani bersama anak mereka. Jono pun menggendong anaknya dengan penuh kasih sayang. Sementara itu, di sisi lain, ayahnya Semi menyuruhnya untuk melepaskan gitar yang ia pegang. Tapi Semi memilih pergi sambil membawa potongan gitar itu. Di akhir film, kita akan melihat Semi yang sudah tua ternyata masih menjadi seorang musisi. Yang lebih mengejutkan lagi adalah Johnny dan Mary ternyata masih hidup. Ia mendatangi Semi yang ada di sebuah klub. Rupanya saat pertarungan, Jono tidak menghabisi Johnny. Alih-alih, Jono menyuruh Johnny agar tidak lagi mengejar Semi. Melihat Semi yang sudah tua, mereka menawarkan umur panjang kepada Semi. Namun Semi menolak tawaran itu. Baginya hidupnya di dunia ini sudah cukup. Sesaat sebelum mereka pergi, Semi memainkan sebuah musik dengan gitar lamanya yang sudah diperbaiki. Dan film pun berakhir dengan perpisahan mereka bertiga. Take care, little Sammy. You know something? I think that was the best day of my life. See the dawning. Jika kalian menyukai film ini, jangan lupa subscribe ke channel ini. Juga beritahu kami film mana yang ingin kalian lihat recapnya selanjutnya.